Kok Trichigo, jabatannya paling ngeri, mua gabut. Aku Oscar Daniel, mua keliling kota, Kebalikannya. keliling luar negeri. Wah. Dan kali ini kita mau unboxing. Iya, Punya ini apa Koko sih. Ini punya aku ya. Iya, punya Koko. Kita unboxing berarti ini adalah awal mula pertanda kalau habis ini wajib bikin konten. Iya, kita udah harus bikin konten di tahun 2026 ini. Bener, wajib ya, kok bener ya, komit ya. Yes. Oh, gini dulu ya. Ya itu tek. Oke, kita buka ya. Ya pokoknya ini mic kita yang akan menjadi awal mula perkontenan ini. Hopefully ya kita ada video seminggu 2 kali. Kok gimana? Pokoknya seminggu 2 kali kita usahain. Kalau nggak bisa kita bikin konten Zoom aja kok. Jadi kita Zoom. Oke, kita usahakan ya. Oke guys, bagus banget. Nah, ini rekomendasi dari kepala sekolahnya tempat akademi aku ya. PBA ya. Kita coba ya, apakah benar apa yang dia bilang. Oke. Oke guys, gimana dengan suara kita? Apakah sudah mendayu-dayu di telinga Anda? Ini kita fan radio yang kayak jawab langsung. Mulai dengan ngobrolin mau puasa. Katanya makeup artist seret job, bener nggak kok? Ya dalam dunia makeup itu kan nggak selamanya banyak job ya. Tapi kalau misalkan mau newbie mungkin iya. Tapi kalau misalkan udah yang linknya udah banyak, yang kliennya udah banyak, stabil-stabil aja sih. Apalagi kalau misalkan kamu tinggalnya di kota besar kayak di Jakarta gini nih. Banyak event sebenarnya ya Iya, kok. eventnya banyak. Terus udah gitu, yang puasa mah puasa, yang event mah event gitu ya. Fashion tetap ada, event-event Ramadan tetap ada gitu kan. Acara-acara bukber aja masih butuh make up gitu kan. Jadi sebenarnya kalau kamu tinggal di kota besar, spesialnya kayak aku yang stay di Jakarta ini, nggak pernah merasakan kayak, ya pernah ya, bukan nggak pernah sama sekali. Nggak sejobless itu nggak gitu sejobless itu gitu. Ada masa-masanya yang kayak nggak ada kerjaan ya, memang karena semua orang lagi lebaran gitu kan. Nah, nggak ada yang wedding dong hari itu, tapi ada aja tuh make up apa gitu tuh ada aja sih gitu. Berarti tipsnya adalah jadilah makeup artist yang nggak cuman bisa satu karakter make up, satu jenis make up gitu. Jadi kamu tuh bisa versatile, bisa make up apa aja gitu ya. Terus ya kalau misalnya kamu memfokuskan diri hanya untuk wedding, ya di saat bulan yang nggak ada wedding ya kamu sepi dong. Tapi ketika kamu jadi makeup artist yang serba bisa, terus udah gitu kamu makeup artist yang versatile, di saat kamu nggak ada wedding kamu bisa ambil job fashion, bisa ambil job klien biasa reguler mungkin gitu. Nah ya apalagi kalau kamu stay-nya di kota besar yang aku bilang ya gitu ya, udah nggak usah pilih-pilih kerja. Kalau di sini mah dihajar aja semua gitu ya. Weekend weddings, hari biasa fashion, hari biasa syuting, mungkin ambil aja semua gitu. Karena kan memang ya ibu kota keras men gitu kan. Kamu harus bekerja 2 kali lipat daripada orang Jakarta asli. Spesialnya kayak aku nih. Aku kan pendatang ya. Aku kan pendatang di sini. Aku asli dari Surabaya. Ketika kamu mau sukses di ibu kota ya kamu harus kerjanya double daripada orang yang Jakartanya sendiri gitu kan. Supaya kamu bisa mumbul, supaya kamu bisa mumbul. Supaya kamu bisa survive pertama, dan kemudian kamu bisa dinotis gitu kan. Iya, jadi mau kepala jadi kaki jadi kepala. Ketika kamu udah baru merintis itu kamu harus mau se-effort ya? Itu bener. Makanya kenapa orang dari yang merantau gitu ya di Jakarta itu tuh kok bisa lebih sukses terkenal, dari mereka yang lebih sukses bukan gitu. di Jakarta. Karena mereka memang lebih effort kalau menurut aku, ya kak sih. Oke. Gitu. Jadi berarti stepnya kalau biar nanti nggak sepi pas lagi puasa, bikin link sebanyak-banyaknya ya. Gimana cara bikin linknya kok? Maksudnya kayak apa? Aku harus menyebar CV ke LinkedIn? Enggak juga sih. Jadi ya dari kalau aku sih dari disiplin aku, dari dedikasi aku ke dalam dunia makeup ini gitu ya. Karena di dunia makeup ini jasa kita itu tuh akan lebih gampang tersebar, lebih gampang diingat, bukan karena make up-nya aja, tapi karena servis kita juga gitu, yang memberikan kenyamanan kepada klien, yang memberikan kepercayaan kepada klien gitu ya. Nah itu tuh yang membuat kita itu dari mulut ke mulut itu tuh bisa selalu dapet job gitu. Kalau aku tuh merasa ya, kadang aku merasa gini, mungkin makeup artis lain banyak yang makeupnya lebih kekinian, lebih bagus gitu, tapi klien tuh kenapa nggak mau pindah? Karena
udah Comfort. nyaman. Pertama comfort, bener, nyaman dan percaya, itu yang membuat klien itu tetap balik kan gitu. Apalagi tipikal klien yang kayak sosialita gitu, yang setiap hari ada aja acaranya dan setiap hari itu make up gitu kan. Bahkan Koko tuh nggak terlalu sering posting hasil klien result Nah, itu makeup dia kan. tuh beberapa klien aku sosialita tentunya, sama adalah kayak beberapa apa ya, nggak bisa dibilang ya, pokoknya orang penting lah gitu ya, yang mereka itu tidak mau diekspos, tidak mau ketahuan makeupnya gitu. Jadi ya sudah, yang penting kita apa? Yang penting kita Masih service. kita ngasih servis ke mereka, disiplin. Terus kemudian kalau mereka nggak mau dijadikan konten dan mereka tidak mau di-post sama kita, yang penting kan mereka eksis. Yang penting kan kita cuan. Nah, yang kita posting yang lain ya kan. Ketika aku ngajar, mungkin ketika aku make upin wedding yang mana mereka bersedia gitu. Tapi kalau misalkan beberapa sosialita klien aku, terus beberapa orang besar lainnya yang nggak bisa di posting, ya aku menghargai, jadi nggak aku posting gitu. Tapi bukan berarti kita di Jakarta ini nggak ada ininya, nggak ada pekerjaannya, tetap sibuk. Ada aja sebenarnya kalau mau dicari ya. Ada aja. Terus seandainya kamu nggak sibuk pun, kemarin aku nih ada satu belajar dari salah satu motivator ya, seandainya kamu memang bener-bener jobless, nggak ada pekerjaan, buatlah seolah-olah kamu tuh sibuk gitu loh. Supaya apa? Supaya algoritmamu tetap naik, supaya tetap jalan ya kan Instagramnya gitu tuh. Jangan kalau nggak ada kerja terus kamu nggak ngapa-ngapain juga. Make it something supaya kamu dinotis ya kan. Berarti poin kedua adalah make a content. Make a content, iya. Exist. Terus udah gitu bikin apalah, misalkan kamu review one produk apa, jadi kamu bisa dinotis sama produk itu, yang mana membuka peluang nantinya untuk bisa kamu terima endorsement atau apa. Kayak gitu, pokoknya make it busy until you bener-bener busy. Oh, Iya fake kan? it until you make it. Iya, fake it until you make it. Nah, that's right. bener. Yang pertama kan bangun link berarti kan. Bangun Kedua link. bikin konten, which is biar get the notice. Iya. Terakhir, atau masih ada lagi nggak step-stepnya biar nih Apa orang ya? teman-teman makeup artist? Kalau aku sih berteman sama siapa aja dari semua kalangan. Kalau kamu tahu kan Ichigo, dari yang kalangan senior sampai yang junior, yang Gen Z yang bener-bener masih baru banget belajar make up, baru tahu make up banget, itu Bahkan, aku temenan semua. Yang setara dengan aku pun sepantaran sama aku temenin. Jadi aku tuh mau berteman dari semua kalangan sih gitu. Nggak gengsi ya kok? Nggak buka red card temenan sama Oscar Daniel nih red card. Jadi kalau kamu lihatlah link atau circle pertemanan aku tuh banyak banget gitu. Jadi aku bisa menempatkan diri di mana aja, yang pertama gitu kan. Sudah gitu, dan ketika kita berteman, aku tuh selalu seorganik itu gitu. Nggak pernah fake it sama siapapun. Jadi kalau misalnya kamu lihat aku di depan dan di belakang, ya udah sama aja, sekadar ini mah begitu gitu. Berarti kontennya aja yang fake it to make it ya, tapi in the circle and friendship bukan, cannot fake it ya. Ya, dalam pertemanan kita harus real banget gitu. Terus kalau konten itu bukannya fake yang gimana, kita tuh harus terlihat selalu sibuk, ada konten, maksudnya selalu ada konten, apa aja dikontenin kan gitu. Iya, itu tuh make it busy lah, jadi ada yang dikontenin. Tapi kalau pertemanan, kalau dalam pertemanan be yourself, be pure. Betul. Satu lagi adalah sincere. Kalau menurut aku tuh yang paling penting sih. Aku sama siapa aja kepengennya seperti itu gitu. Iya sih, kelihatan. Bahkan kita temenan sebelum aku belajar make up ya, kok ya. ya. Waktu kamu masih kerja di company ya. Waktu aku masih kecil. And then apalagi ya? Fenomena di bulan puasa. Sebenarnya gini, ya mungkin untuk beberapa makeup artist yang tinggal di daerah atau di kota kecil, yang industri make upnya itu nggak seperti di kota besar kayak di Jakarta gini ya. Cari kesibukannya mungkin yang lain kali. Ketika di bulan-bulan sepi itu, kamu bisa bikin foto, kamu bisa bikin konten, atau kamu nge-review produk. Sekarang ada kok kan, yang aku tuh pernah ngeliat salah satu kontennya anak di TikTok ya. Dia itu pelajar sekolah, cuman di kamar yang kecil banget, dia itu bikin konten nge-review apa aja sampai akhirnya dinotis sama brand
Itu dulu Sekarang bukan sih? endorsannya iya. Yang pakai balon itu dulu dia nggak sih? Oh bukan. Tapi tahu kan? Oh iya pakai balon. Iya. Iya Nah, kan? tuh kayak gitu aja dia bisa tuh gitu Siapa sih kan. namanya aku lupa. Tahu-tahu tapi dulu Iya. viral, nggak tahu sekarang. Iya, gitu ya. Jadi apa aja sih? Ada yang pelajar juga konten, pokoknya konten yang positif, yang bisa menginspirasi gitu ya. Terus ngikutin juga tren konten yang lagi viral apa ya udah ikutin aja gitu sih palingan. Ya itu tadi. Kalau Tapi ada sedikit tabungan mah join kelas karena it's iya a upgrade diri itu paling paling penting ya gitu kan. Tadi aku sempet ngelihat ada satu artis nih eh inisialnya PL. Dia itu price list. ya priceless. Nah Oke. si Mbak Priceless ini tiba-tiba dia itu dia udah oke ya, udah settle banget as artis. Dia tuh lumayan artis yang besar lah kalau aku bilang, usahanya banyak, dianya juga tajir banget udah gitu kan. Terus tapi dia itu tiba-tiba kayak membuka diri untuk menerima pekerjaan. Apa sih dia itu sebutnya ready to work ya? Iya ya, dia open to work, Open to work. Yang dia buka di dalam salah satu apps pencari Iya, kerja. ya bener. Kan teman-teman udah tahu deh yang si Pick Me Girl itu. Iya, open to work. Nah, jadi gila ya, dia itu seorang artis aja masih kepengen bekerja open to work ya. Aku nggak tahu itu gimmick atau Itu apa. gimmick kok. Itu gimmick ya. Itu gimmick. Tapi Jadi gini, lihat deh, begitu dia mau open to work itu, yang ngelamar dia itu katanya hampir 30.000. iya, banyak. Banyak banget. Sementara orang lain yang kepengen bekerja Agak susah. susah ya, kamu udah ngelamar ke sana sini kok nggak ada yang Benar. nerima gitu loh. Kalau menurut kamu apa yang kira-kira membuat dia seorang Artis PL besar ini itu. begitu dia ingin bekerja yang nawarin pekerjaan langsung 30.000 Oh, jadi company gitu. maksudnya tuh apa yang bikin sampai banyak ya karena dia punya nama, of Ya, course. that's her privilege ya. Iya. Pertama privilege dia gitu. Terus apalagi? Cakep. Brandingan dia juga udah oke. Brandingan dia cantik. juga oke. Nah, tapi apakah kalau misalkan dia melakukan itu kayak 20 tahun yang lalu sebelum dia bukan jadi siapa-siapa akan sebanyak Sebegitu itu yang 30K yang kan gitu. enggak Nah, benar. dia tuh udah ada di atas. Makanya kalau misalkan dia udah ada di atas, kita udah ada di atas, itu kita yang dicari sama orang gitu. Nah, ketika kamu masih belum jadi siapa-siapa, belum jadi apa-apa, aku rasa dulu dia pun itu juga setahu aku ya, dia adalah orang yang bekerja keras kan. Dia struggling, kerja keras, syuting sana sini dari pagi sampai pagi, tidur cuma sejam 2 jam. Itu udah dia lewatin semua. Sekarang mah jangan lihat sekarang ya kan. Udah jadi orang gitu loh. Terlepas pro and kontra dia buka LinkedIn itu. Ya, aku nggak itu kesananya. Tapi poinnya adalah gimana sampai dia ada di titik itu. Betul. Gitu. Akhirnya yang nyari dia tuh banyak bakat. Ketika kamu masih belum jadi siapa-siapa, ayo bikin apapun, usahain apapun supaya kamu itu bisa naik gitu. Sumpah aku juga gemes sih kalau ngeliat ada orang ya cakep, terus kayak punya potensi, tapi cuma nunggu bola gitu loh kok. Betul. Terus udah gitu anak-anak sekarang itu kalau menurut aku gede gengsinya gitu ya. Terus sama malesnya, kalau misalkan make upnya pagi banget, aduh aku maki banget, aku nggak bisa bangun pagi. Wah. Terus ya kan. Terus kalau misalkan diajak ngejab ini sama Koko ya gitu. Enggak, ini jobnya rame-rame gitu. Aku kan gak enak kok kalau ini ada rame-rame. Kok ada. Literally ada gitu. In this. Jadi cuma mau berdua doang sama gue gitu kerjasamanya. Ya nggak bisa dong, kamu harus bisa kerja sama dalam tim yang rame-rame gitu. Karena dia minder, takut nggak pede. Ntar bagus siapa? Loh ini kan bukan competition, gitu kan? Sekarang ekonomi guys. Bener. Jadi anak-anak sekarang itu maunya instan banget kan. Setahu aku ya, aku juga pernah dapet nih yang nanya sama aku, Kak aku tuh udah belajar makeup itu udah lama loh. Oh berapa lama? Oh udah 3 bulan kata gitu. Terus dia merasa setiap minggu 3 bulan trial di kantor aja magang 3 bulan. Ya. Terus karena dia merasa setiap minggu dia tuh udah keluar uang untuk bikin porto dengan model. Udah habis berapa aku dalam 3 bulan ini gitu. Kok belum dapet klien? Nah. Oke. Ini kita akan bahas di next episode ya guys. Iya kan. Karena next episode kita bahas
makeup artist is a professional job ya. Jadi nggak bisa dibilang kayak makeup artist is a part of your hobby then not hobby, karena make some money. this is more than hobby ya. Di sini ada dedikasi, ada kedisiplinan kamu yang harus kamu, pokok ada profesionalisme, ada service, ada marketing. Ini profesional. Menurut aku nih bener-bener makeup artist tuh bukan pekerjaan yang sepele banget. Aku meninggalkan pekerjaanku di finance dulu untuk menjadi makeup artist, itu melepaskan apa ya, kalau bisa itu dibilang fixed income gaji you yang bisa kasarnya fixed income yang udah settle lah. Kalau misalkan kerja di kantoran gitu tuh aku kan 9 to 5 dapat uang dan secure your money, enak. Nah di sini kan awal-awal ya pasti naik turun semuanya, ya kan gitu. Nah tapi setelah dijalanin semuanya, setelah ngelewatin semuanya bertahun-tahun kemudian, ya sekarang aku udah kepengen membagikan pengalamanku, makanya aku ada akademi make up, aku membuat akademi make up supaya apa, supaya bisa sharing sama teman-teman gitu. Cuman ya itu tadi tuh kadang-kadang ketemu sama anak-anak yang baru itu tuh merasa kepengennya instan gitu belajarnya gitu. Banyak ya ternyata. Iya, karena I mean like in this year kayak orang-orang udah dapat informasi kan harusnya mudah ya, jadi orang-orang harusnya lebih paham gitu kalau sesuatu tuh nggak ada yang instan. Bener, tapi karena mereka hidup di zaman yang serba instan, itu mereka tuh juga maunya kalau belajar pun instan. Ngapain aku belajar setahun, aku kalau bisa belajarnya sebulan aja. Terus mana klien gue gitu loh, kepengen gue cepet dapet klien dong. Terus mereka look up-nya gini, mereka ngeliatnya gini, kalau Koko bisa kenapa aku nggak bisa? Aku juga harus bisa. Hey! Bener. Kalau aku bisa, kamu juga bisa. Koko gitu. Mulai dari tahun berapa sih? Gitu. Nah, tapi sebenarnya gini, kalau mereka ada juga nih yang gigih banget, dalam waktu setahun mereka tuh bisa melesat juga bisa. Tetapi apa yang dia kerjakan? Bikin konten setiap hari, terus udah gitu dia itu rajin datang ke sini nge-review ini nge-review itu. Jadi yang itu tadi aku bilang tuh, fake it until you make it. Gitu. Bener-bener. Jadi dia so busy every day, naiknya cepet, disiplin gitu. For make a content, terus open networking. Nah, ya kesalahannya sekarang mereka belajarnya cepet, tetapi mereka nggak bikin kontennya. Terus udah gitu mereka menunggu klien, tidak mau bersosialisasi dengan mua-mua yang lain gitu kan. Gengsi. Iya, benar. Terus ada yang pernah ngomong ini kok, ada yang ngomongin di thread. Gue ngapain nongkrong sama mua? Yang ada malah berantem kejar klien. Harusnya tuh gue nongkrongnya sama, let's say PH, sama artis, supaya mereka tahu gue. Enggak juga nggak sih? Enggak, makanya tadi kan aku bilang, aku selalu open sama semua orang. Aku buka circle, buka link sama semua orang. Sama PH aku juga pernah make upin iklan, ya kan? Terus aku pernah megang artis juga, make upin fashion, make upin apa. Sama lingkungan WO, wedding segala macam aku juga masuk semua. Jadi kita nggak bisa apa namanya kayak working alone gitu. Iya, nggak bisa sendiri ya. Terus sama teman-teman mua, kalau kamu lihat sekarang teman-teman mua aku ajak jadi bintang tamu di kelas aku semua, ya kan? Gitu. Terus udah gitu ya. Bahkan nggak hanya senior yang kamu. Iya, senior, junior aku rangkul. Yuk ngajar di tempat aku. Murid aku yang udah bisa yang 2-3 tahun yang lalu mereka belajar di kelas aku, sekarang ayo kamu jadi bintang tamu juga ngajar di tempat aku. Karena aku udah ngeliat perkembangan dia, udah ngeliat make up-nya dia, skill up-nya udah dapet gitu ya. Terus udah bisa menginspirasi murid yang baru aku ajarin. Baru aku ajak dia untuk jadi makeup artist bintang tamu di jadi tempat adalah aku. checklistnya. Jadi ya. Gitu. Jadi aku juga dari teman-teman makeup artist juga sekarang enggak ya, kalau menurut aku kalau misalkan ntar kita saingan makeup, enggak lah. Kita punya marketnya masing-masing gitu. Tapi aku berteman sama siapa aja. Kalau kamu bisa lihat di sosial media aku di mana-mana. Udah Oscar kerjakan. Itu tuh kita ya itu tadi lah, aku berteman sama siapa aja. Aku mau baiknya sama siapa aja. Tapi kalau misalkan mereka nggak baik itu urusan mereka. Kalau menurut aku gitu sih. Sebenarnya berarti masalah baik nggak baik juga itu kan kembali ke attitude ya. Iya. Nah dalam berteman aku selalu memposisikan aku tuh ya aku SA aku
netral, nggak yang gimana-gimana gitu ya ke semua orang. Terus nggak mau, aku bikin batasan juga udah jelas gitu. Kita bertemannya ya seperti ini gitu. Berarti Dalam dunia makeup juga menghargai ya, profesionalisme teman masing-masing, nggak ngomongin yang aneh-aneh kayak gitu-gitu. ya benar. Ya, kalau ada mah ya udah kita-kita aja ya. Oke, so kalau kamu ada pertanyaan langsung tanya di komen. Kita lanjutin nanti di episode selanjutnya ngomongin dunia mua ya kok ya. Oke, See you. see you. Semoga bermanfaat ya. Bye. Bye.